Ya. Nafasnya mulai melakukan perikardiosintesis, dia mengambil darah ya tanpa menggunakan USG. Ya, di sini ini yang teknik dewa ya. Tapi dari dia mendiagnosisnya, entah itu di gunung, entah itu di tempat-tempat yang kamu nggak bisa menemukan hal-hal yang bisa menolong seseorang, kamu harus bisa melakukannya ya. Oke, ini pelajaran penting buat kamu ya. Jadi kamu lihat nih, ada sekitar sini ini ya, di sekitar sini ini V, bentuk V ya. Nah, ini adalah halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Kali ini Dr. Grand masih tetap di Aceh ya. Persiapan besok ini lagi ada tes kesehatan ya. Tapi ya sempat-sempatin aja lah bikin video ya, sekaligus buat refreshing ya, belajar terus. Jadi refreshingnya nonton drakor daripada cuma nonton doang, mendingan sekalian dibikinkan video ya, sambil nanti aku jelaskan apa itu permasalahan-permasalahan dari dunia kedokteran yang diangkat dalam film drama Korea. Kita mulai saja ya. Tuh, ada pasien dalam keadaan gawat didorong di suatu penjara. Wah, awal-awal pembukaannya agak sedikit menegangkan ya. Ketemu dengan dokter yang tidak berkompeten, kelihatan dari gayanya ya. Begitu ada pasien, pasiennya sesak nafas, ini nafas cepat, clue-nya dia terjatuh saat bekerja, tidak menderita asma. Nah, dokternya bingung kayak gini, dokter kayak apa ini? Alah, masa dokter nelpon ambulan, pasiennya seperti ini ya mati duluan lah ya. Nah, ini seorang narapidana yang bagian tugasnya bersih-bersih kok tiba-tiba nolong ya. Dia ngeliat tekanan nadinya, kemudian dibuka, jadi dia siapin alatnya, semprot dengan alkohol ya, yang menguap itu. Dia pasang squid. Oke, infus alatnya itu ya, dimasukin ke jantungnya ya. Dia menusuk jantung dan lihat dia ngambil darah. Oke, dan yang dikeluarkan lumayan banyak itu darahnya. Diambil lagi ya. Nafasnya mulai santai. Oke, buang. Oke, di sini lihat nafas sudah mulai enak setelah darahnya diambil, daerah di sekitar jantungnya, karena dia pengambilnya posisi tengah. Oke, dan seperti drama-drama Korea lagi, ada adegan dramatisirnya. Ganti petugas medis. Jadi begini, ada namanya itu adalah tamponade jantung. Jadi ketika ada suatu misalnya kecelakaan atau hal apapun ya, sehingga darah itu bocor dan dimasuk ke perikardium. Jadi begini, ini jantung, ini ada lapisan pelindungnya ya. Nah, darah ini ada di sela-sela itu ya. Jadi banyak darah ngumpul di sini, sehingga apa, kerja jantung kan dia gini-gini terus nih. Akhirnya apa, karena ketekan sama darahnya, dia nggak bisa bekerja secara normal. Nah, dari video ini dengan teknik dewanya ya, dengan teknik dewanya dia bisa mengambil atau melakukan perikardiosintesis, dia mengambil darah ya tanpa menggunakan USG. Ya, di sini ini yang teknik dewa ya. Tapi dari dia mendiagnosisnya pun juga sedikit sakti juga ya. Dia cuma lihat dari leher, kamu lihat ada gambar di lehernya, nafas cepat, kemudian dia lihat nadinya tanpa melakukan tensi dan lain-lain. Langsung dia berpikir adalah itu tamponade jantung. Mungkin ada clue-nya dia jatuh ya, terus kemudian dia sesak. Cuman
dalam menarik kesimpulan bahwa itu tampil nada jantung, dia sangat cepat ya, cukup di ruangan tanpa ada peralatan apapun, dan dia berani melakukan suatu tindakan. Dan itu seorang dokter yang sangat hebat ya, saya bilang sangat hebat. Apakah ada di dunia nyata? Bisa jadi ada ya, dengan kemampuan seperti itu, dengan kecepatan yang nggak perlu mikir jauh-jauh, langsung sikat cut. Cuman saya melihat dia dikondisikan dia di penjara nih ya, jadi ya wes, aku ngelakuin ini ya sama aja, salah bener pasiennya ini. Kalau saya salah ya pasiennya mati, tetap aja aku di penjara. Tapi kalau aku bener, pasiennya bisa tertolong. Itu mungkin pemikiran dari dokternya ini ya. Jadi ya masih sangat-sangat relevan. Dan saya suka dengan tekniknya. Oke, kemudian lagi ada ini. Kita lihat, pasien tidak sadar. Kita lihat clue-nya ya. Oh, suaranya. Berarti ada permasalahan dari saluran nafas. Sikap aneh, sering batuk, diare. Oke, clue-nya itu lihat. Oh, saluran nafasnya dia trigger, jadi nggak ada salurannya terus gitu ya. Ada trigger. Oh, clue-nya lagi, dia menelan tulang ikan dan sakit. Juga sosis yang bau. Sehingga dia sering ke toilet, main trap ya. Oke, ini clue-nya ya. Nah, dokternya ini bingung nih. Dia pikir sudah, oh ada bakteri. Tapi kenapa kok bisa cepat langsung seperti itu? Diambupek lah. Nah, udaranya nggak masuk, terhambat. Nah, bingung, nyari ambulan lagi. Ngapain kok nyari ambulan? Pertolongan pertama ya. Oh, krikotiroidektomi. Oke, sih. Aku jelaskan dulu ya. Ada bingung semua. Padahal tidak boleh ya seorang penolong itu bingung. Ya, seorang penolong itu harus dia pede, confident, supaya orang-orang sekitar itu juga nggak bingung. Kok seperti ini agak diragukan juga ya. Oke, deep neck infection. Wah, ini lagi ada dramatisirnya nih. Aku suka film-film drama itu gini, seperti superhero ya. Wah, lihat. Oh, ini loh drama Korea itu ada kesannya seperti wow gitu loh. Sok kulkas kali ya. Wah, itu kalau mungkin di Indonesia cok gitu mungkin ya. Oke, lihat dia pegang tenggorokannya. Oke, kan merobek. Oke, tenggorokan dan ada luka. Oke, masuk akal ya, sehingga bengkak di daerah tenggorokan sehingga menyumbat saluran nafas. Nah, seperti ini. Nah, ini salah ya. Seorang dokter harus pernah bisa melakukan. Nggak tahu ini dia mungkin lulus UKDI atau enggak ya. Di sana ada UKDI atau enggak. Jadi dia nggak tahu lagi tindakan-tindakan seperti ini. Nggak gitu, respiratory arrest. Nah, ini kesan-kesan dramatisirnya ya. Wus.
Jadi begini ya, ada namanya proses teknik krikotiroitomi ya. Jadi ini ketika ada saluran pernafasan terhambat di daerah sekitar sini, misalnya tersedak ataupun ada hambatan ya di sekitar atas sini, maka yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan jalan nafas baru di sini. Nah, ini bagus juga buat teman-teman ya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, entah itu di gunung, entah itu di tempat-tempat yang kamu nggak bisa menemukan hal-hal yang bisa menolong seseorang, kamu harus bisa melakukannya ya. Oke, ini pelajaran penting buat kamu ya. Jadi kamu lihat nih, ada di sekitar sini ini ya, di sekitar sini ini V, bentuk V ya. Nah, ini adalah tulang rawan tiroid. Nah, habis itu dari bentuk V ini tulang ada ceglongan ya, ada seperti jalan gini. Nah, ini adalah membran krikoid dan ini tulang rawan krikoidnya ya. Jadi cara melakukan penusukan atau membuat jalan nafas baru di sekitar sini, tulang rawan, ini membran, ini otot ya. Jadi tinggal kamu lakukan tusuk saja. Tusuknya bisa pakai jarum ya, jarum spet, jarum suntik, atau misalnya penutup pulpen, atau misalnya sedotan ya. Jadi kamu tinggal lubangin, kamu kasih sedotan, itu bisa. Apapun alat-alatnya bisa, karena ini adalah life saving. Sekali lagi aku bilang ya, life saving itu adalah airway. Yang pertama kali menyebabkan kematian, airway adalah jalan nafas, kemudian breathing, pernafasan, kemudian sirkulasi atau darah, aliran darahnya. Ini kalau secara umum ya, tetapi ketika ada permasalahan jantung, dibalik CAB, sirkulasi dulu, permasalahan jantung. Tapi kalau non jantung, maka airway, B breathing, C sirkulasi. Dalam kasus ini yang permasalahan utama adalah airway-nya, ada gangguan jalan nafas, maka harus dibikinkan jalan nafas baru. Di sela-selanya ya, kamu lihat, tusuk. Nah, langsung tusuk saja, nggak perlu ragu-ragu ya, langsung tusuk saja. Kemudian ada benar keluar udara ya, bukan otot, dia sudah masuk ke rongga dari saluran nafasnya itu. Kalau dipasang, sebenarnya nggak usah pakai ampere, nggak apa-apa ya, cukup pakai selang itu aja atau pakai spet, ditiup, tiupan itu sudah cukup ya. Kalau untuk life saving atau kalau karena dia nggak bisa bernafas ya, jadi diberikan ambubek, karena dia sudah berhenti nafas. Kan dia hanya bisa bernafas lagi. Tetapi kalau misalnya dia masih bisa bernafas ya cukup lubang aja sudah cukup. Oke, dan lagi-lagi seperti polisi India, sirine selalu belakangan ya. Ketika semua sudah selesai, sirinanya baru datang. Dan sekali lagi seperti video-video drama Korea, selalu ada adegan-adegan yang sangat-sangat mendramatisir. Nah, jadi ini ulasan dari Dr. John ya, episode 1. Ada sebenarnya beberapa tindakan-tindakan lain, tapi itu di ruang operasi ya. Tidak saya ungkapkan, karena yang paling penting ini yang bisa kamu lakukan, yang kira-kira ini kalau kita dalam keadaan terdesak ya, kita bisa melakukan ini. Dan film Dr. John ini lebih realistis ya, lebih medis daripada drama Korea yang sebelumnya saya review, Dr. Romantic ya. Karena memang dia nggak pakai eskun juga karena keadaan darurat di luar ruangan ya. Itu cuman teknik-tekniknya sangat realistis. Dan ini berhubung saya baru lihat episode 1, belum bisa lihat episode selanjutnya, saat ini saya bilang recommended banget. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, kamu mau subscribe silahkan, mau unsubscribe juga oke, mau dislike juga nggak masalah. Saya nggak butuh subscriber ya.
cukup subscriber saya sedikit itu nggak masalah, yang penting saya bisa mengedukasi ya orang-orang lebih pinter, lebih apa ya, lebih educated dengan menonton video ini. Channel saya khusus edukasi, bukan untuk jualan, bukan untuk lain-lainnya. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.